Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irjawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pidi. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual dan peran saya sebagai coach. Di samping saya, nama saya Rizal Mami SPD, tempat tugas SMA Negeri Datu Lumpan 3. Saya sebagai observer. di samping saya, Nama saya Cutir Madora, saya berasal dari SMA Negeri 1 Mutiara. Dalam hal ini saya berperan sebagai coach. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Nanti akan melakukan coaching. Benar, Pak. Jadi sebelum melakukan coaching ada hal yang saya bicarakan dengan Bunda. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching akan saya amati capaiannya sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan apakah itu sudah memberikan pernyataan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apa sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Dan jangan lupa menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses, relasi, dan menggunakan kata kunci. Sebelumnya saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching nanti? Iya, Pak. Ketika diskusi saya nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, dan melontarkan pertanyaan yang berbobot. Oke. Bagian spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Saya ingin melihat mendengar aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dia berarti indikator pencapaian apa yang dilakukan dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang dilakukan. Ya, Pak, saya ingin melihat dari diskusi saya bersama coaching nanti, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan, dan bentuk komitmen tanggung jawab yang bagaimana yang nantinya yang dilakukan Suci untuk menjalankan reaksinya. Oh, baik. Silakan Ibu Irja melanjutkan kegiatannya. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Irza. Waalaikumsalam, Bu Icut. Bagaimana nih nilai tinggi dari saya? Saya perlu berdiskusi sesuatu dengan Ibu. Jadi Ibu memangnya mau berdiskusi tentang topik apa? Kita punya waktu di 20 menit ke depan, Bu. Ini Bu, saya mau berdiskusi tentang menurunnya nilai biologi anak kelas 11 IPA 1. Silakan, Bu. Jadi apa nih yang mau Ibu harapkan dari diskusi kita nanti? Saya berharap dari diskusi ini saya akan menemukan solusi dari persoalan yang saya hadapi tentang menurunnya nilai biologi di kelas 11 IPA 1. Jadi topik yang ingin Ibu diskusikan sekarang tentang nilai biologi 11 3 IPA 1 ya, Bu? Iya. Boleh Ibu ceritakan persoalan yang melatar belakangi Ibu mau mendiskusikan ini kepada kita hari ini? Jadi begini Ibu, sudah 1 bulan ini siswa kelas 11 IPA 1 itu saya lihat nilai ulangan harian biologinya itu sangat menurun. Nah, padahal saya sudah membuat remedial, namun hasil yang didapat dari remedial tersebut juga jauh dari target yang sudah saya tentukan. Memang target pencapaian ulangan yang harian Ibu itu berapa? Saya membuat target ulangan harian itu sekitar 70. Jadi yang diperoleh siswa dari hasil ulangan rata-ratanya berapa, Bu? Rata-ratanya siswa memperoleh sekitar 60 Bu. Itu jauh dari target yang sudah saya tentukan. Jadi
menyebabkan siswa kelas 11 IPA 1 tidak mencapai target nilai ulangan harian yang sudah coba Ibu tentukan. Iya Bu. Jadi sekarang sudah membicarakan ini ke siswa kelas 11 IPA 1? Sudah Bu. Mereka mengatakan bahwa saja mereka belum paham tentang materi yang sudah saya ajarkan Bu. Jadi mereka materi apa nih yang belum mereka kuasai? Materi tentang mekanisme transportasi zat yang terjadi di dalam sel. Lalu apa nih rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan ini? Saya berencana akan mereview ulang materi yang belum mereka pahami itu Bu. Yang belum dipahami mereka. Ibu yakin dengan mereview materi yang sudah coba nanti bisa meningkatkan nilai ulangan harian mereka? Saya yakin Bu, dengan mengulang kembali materi mekanisme transportasi terasa mereka dapat memahami dan lebih mengerti tentang mekanisme transportasi zat tersebut. Wah, ide bagus tuh Bu. Ibu mau mereview ulang materi model pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Rencana Ibu dari model pembelajaran yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan nilai belajar biologi kelas 11 IPA tadi? Gini Bu, saya akan membuat model pembelajaran dengan praktik langsung tentang mekanisme transportasi zat yang terjadi di dalam sel, agar siswa lebih mudah untuk memahami mekanisme transportasi zat yang terjadi di dalam sel. Wah, keren ya, mantap Bu ya. Lalu apakah Ibu ada solusi lain untuk menyelesaikan persoalan ini tadi? Ada Bu, saya juga setelah melakukan pengamatan nanti, saya akan menyuruh siswa untuk merefleksi langsung hasil pengamatan tentang mekanisme transportasi zat yang terjadi di dalam sel itu di depan kelas Bu, supaya mereka dapat lebih memahami dan ingat materi tersebut. Wah, dari kedua alternatif yang sudah coba Ibu sampaikan penyelesaian masalah tadi, mana nih yang Ibu prioritaskan terlebih dahulu? Kalau membicarakan prioritas mungkin kedua-duanya Bu ya. Jadi siswa setelah melakukan pengamatan itu langsung nanti mereka merefleksikan hasil pengamatannya di depan kelas Bu. Jadi dengan begitu diharapkan siswa memahami tentang mekanisme transportasi zat yang terjadi di dalam sel itu. Dari rencana yang sudah coba Ibu sampaikan, kapan Ibu akan merealisasikannya? Rencananya saya akan merealisasikannya pada waktu Senin depan ini ketika saya masuk jam pembelajaran biologi. Lalu dukungan apa nih yang Ibu butuhkan jika kita melakukan kegiatan tersebut? Jadi dukungan yang saya butuhkan itu mungkin partisipasi siswa yang aktif Bu ya dalam melakukan praktik ini. Kemudian juga dukungan wali kelas dalam hal ini untuk mengarahkan siswa supaya lebih tekun dalam belajar. Wah, baik Bu. Semoga rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik ya Bu. Saya akan tunggu loh kabar keberhasilan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Nanti saya kabari lagi Bu ya tindak lanjut yang sudah saya lakukan. Baik, sama-sama Bu. Namun sebelumnya bagaimana perasaan Ibu nih setelah mendiskusikan persoalannya tadi sama saya? Perasaan saya sudah sangat lega Bu ya, karena saya sudah menemukan solusi dari diskusi yang sudah kita lakukan ini, dan saya semakin yakin untuk melanjutkan rencana yang telah saya buat ini. Wah, syukurlah Bu. Dari diskusi yang sudah coba kita diskusikan berdua sekarang, itu sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sudah coba kita sampaikan. Baiklah Bu, jika butuh nanti motivasi dan saya juga masih selalu siap untuk Ibu. Ya tentu Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Saya pamit Bu ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Rida sudah melakukan coaching tadi ya. Enggak Pak. Alhamdulillah Bu ya, coachingnya berjalan dengan lancar.
Dari hasil coaching dan meneliti yang sudah saya lakukan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Jadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya baik Pak, saya sudah melakukan coaching sesuai alur kita. Saya juga sudah coba menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi. Saya juga menanyakan komitmen sebagai tanggung jawab coaching tadi ya. Jadi saya sudah juga menanyakan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya. Dari hasil observasi, saya juga sudah melihat dan mencatat di mana coaching sudah berjalan sesuai dengan alur cerita. Hal ini terlihat pun menanyakan tujuan dari coaching, melakukan percakapan, pun juga menanyakan identifikasi masalah. Jadi rencana aksi dan komitmen tanggung jawab coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dari hasil observasi saya juga sudah melihat Ibu fokus dalam ini berkehadiran penuh, mendengarkan coaching, mengungkapkan persoalan, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kunci yang diberikan coaching. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Ya Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif, sehingga dari diskusi kami tadi saya akan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu Ilda, terima kasih pertemuan hari ini. Semoga Bu Ilda selalu sukses ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam Bu Ilda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak Fahmi, sebelum Bapak Fahmi untuk melakukan coach ya, dia juga sekarang untuk sebagai observer akan coba sebelum Bapak Fahmi melakukan coaching, ada hal yang ingin coba saya sampaikan. Ya. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak Fahmi, Ya. seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan kunci, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon jawaban dari kunci apa sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa untuk menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan kompetensi. Baik. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, Pak Fahmi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching nanti? Baik. Jadi di sini saya akan menggunakan kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, setelah melakukan pertanyaan yang berbobot, bagian spesifik apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, di sini saya akan mengembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif. Jadi yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu. Baik, indikator pencapaian yang ingin Bapak harapkan dari tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan? Di sini saya akan melihat apakah coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya akan juga akan melihat bentuk komitmen tanggung jawab coaching yang bagaimana akan dilakukan coaching untuk menjalankan rencana aksinya. Baik Pak Fahmi, semoga berjalan baik tugasnya hari ini ya. Selamat siang Pak Fahmi. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Kasnadi. Boleh saya minta waktu Bapak sebentar? Boleh. Silakan Pak. Apa rencana dari pertemuan hari ini? Saya ingin curhat mengenai murid, permasalahan murid saya pada saat jam mengajar Pak. Apa harapan Bapak
melalui pertemuan ini? Tentunya adanya solusi tentang murid saya pada saat jam pembelajaran. Coba Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak sampaikan. Begini Bapak, ketika saya mengajar, saat proses pembelajarannya berlangsung, saya lihat beberapa murid sering ketiduran. Kalau saya tanya, banyak sekali alasan yang macam-macam. Apalagi hari Senin dan Kamis. Karena di sekolah kami merupakan sekolah boarding, ada program Dayak, mereka banyak mengambil sunat puasa. Itu sehingga alasan mereka banyak yang ketiduran, Pak. Itu apa peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lakukan? Pada saat jam mengajar berlangsung, kita ambil jeda waktu sedikit sesuai situasi dan kondisi. Saya bisa membuat suasana kelas yang lebih hidup, seperti kita adakan teknik stop, juga SBT, Pak. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan tersebut? Memang ada hambatannya, Pak, karena kegiatan tersebut kita membutuhkan musik. Kemungkinan agak terganggu kelas-kelas yang berdampingan. Gimana solusinya? Pada saat kegiatan teknik stop ini atau SBT kita lakukan, bisa kita lakukan dengan suara musik yang kecil, jadi tidak begitu keras sehingga tidak mengganggu kelas yang berdampingan dengan. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Tujuannya setiap jam pembelajaran berlangsung harus kita buat kegiatan teknik stop ini juga SBT-nya. Gimana strategi untuk itu, Pak? Pada saat awal jam pembelajaran berlangsung, kita lakukan teknik stop sehingga siswa atau murid kita lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian kita lihat juga pada saat siswa mulai jenuh dalam mengikuti pembelajaran tersebut, kita selingi dengan kegiatan SBT-nya. Bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan? Ketika kita gunakan teknik stop dan juga kegiatan SBT, kita memang dipastikan memakai musik, Pak. Juga suaranya banyak yang riuh. Dalam hal itu kita dapat sesuaikan volume musiknya kita tinggi sehingga tidak terganggu kelas yang berdampingan. Dalam kegiatan tersebut, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Komitmennya adalah setiap jam pembelajaran berlangsung, saat situasi dan kondisi siswanya mulai jenuh dalam mengikuti pembelajaran, kita adakan kegiatan itu dengan tentunya dengan volume yang kecil sehingga juga tidak mengganggu kelas lain yang berdampingan. Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, itu sudah dipastikan. Yang pertama dukungan dari murid tentunya, Pak, juga guru sebagai teman sejawat dan semua warga sekolah. Bagaimana dengan tindak lanjutnya, Bapak? Setelah penerapan kegiatan ini, mungkin ini merupakan solusi yang baik sehingga kita dapat terapkan dalam setiap pembelajaran. Nanti kalau ada kendala juga saya akan menemui Bapak kembali. Baik, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Menjadi lebih lega, Pak, karena sudah mendapat solusi yang baik tentang permasalahan ini, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan coaching, bagaimana nih perasaannya? Ya, alhamdulillah saya merasa lega karena sudah melakukan coaching. Jadi sudah melihat dari jawaban dari guru yang saya coaching. Baik, dari hasil observasi dan coaching yang sudah coba saya lihat, kita di sini sebagai observer ada beberapa pertanyaan yang coba kita sampaikan ke Bapak. Apa yang sudah Bapak Fahmi lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan? Ya, baik. Saya sudah
nilai alur cerita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identitas, masalah, rencana aksi, dan juga saya juga menanyakan komitmen sebagai bentuk menjawab coaching. Baik, dari hasil observasi yang juga saya melihat dan mencatat di mana coaching yang sudah coba berjalan sesuai dengan alur cerita yang sudah Bapak Fahmi lakukan. Hal ini terlihat saat Put tadi menanyakan tujuan coaching yang melakukan percakapan. Put juga menanyakan identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga bentuk komitmen tanggung jawab coaching ya dalam menyelesaikan permasalahannya. Dari hasil observasi Putih mengemukakan persoalan dan Bapak juga tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan. Putih mengajukan pertanyaan. Jadi Pak Fahmi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk berdasarkan hasil coaching yang sudah coba Bapak lakukan tadi? Ya, di sini saya akan ingin mengembangkan kompetisi mendengar aktif, sehingga dari itu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, Bapak Fahmi. Semoga Bapak Fahmi rencananya berjalan sukses selalu ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Kemudian Waalaikumsalam Pak Kas. ini Ibu nanti akan melakukan coaching sesuai jadwal yang sudah kita sepakati. Jadi sebelumnya melakukan coaching tersebut ada hal yang saya bicarakan sama Ibu. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Dan kegiatan tersebut juga kita rekam Bu ya, seperti apa yang sudah sesuai dengan alur cerita dan apa Ibu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetisi. Baik, sebelum saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, kompetensi yang Ibu kembangkan dari proses coaching ini nantinya bagaimana? Apa saja? Baik Pak Kasnadi. Jadi pada saat proses coaching nanti itu saya akan mengembangkan kompetensi saya berupa kehadiran penuh. Jadi nanti pada saat proses coaching itu saya akan berusaha untuk menerapkan kehadiran penuh di saat si coaching mau memaparkan permasalahannya. Kemudian ketika melakukan proses coaching nanti saya juga akan berpartisipasi dalam bentuk mendengar aktif. Jadi dari mendengar aktif ini nanti saya akan dapat mengajukan pertanyaan berbobot untuk si coaching. Baik. Bagaimana spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi bagian spesifik yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nanti itu yang pertama adalah mendengar aktif. Kenapa? Karena dari mendengar aktif ini nanti akan menimbulkan pertanyaan berbobot untuk si coaching. Kemudian juga mengembangkan pertanyaan berbobot tentunya Pak ya. Jadi dari pertanyaan berbobot itu si coaching dapat mengemukakan dan mencari solusi apa yang harus dia lakukan. Yang ketiga, indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu inginkan nantinya? Jadi saya ingin melihat coaching ini menemukan solusi dari permasalahan yang dia diskusikan nanti di saya. Kemudian juga saya akan melihat bentuk rencana aksi yang dilakukan oleh si coaching serta komitmen dan tanggung jawab dari rencana yang sudah dia kemukakan nanti.
Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya kemukakan dulu. Nanti kita lanjut pada sesi kegiatan coaching ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Iza. Apa kabar Bu Cut? Alhamdulillah sehat Bu Iza. Bu Iza gimana kabarnya? Alhamdulillah dia juga sehat hari ini Bu. Alhamdulillah. Sepertinya Bu Iza mau mendiskusikan sesuatu nih sama saya. Ya Bu, benar. Saya ingin menjumpai Ibu Cut, ingin menyampaikan saya melihat di sekolah saya itu murid saya itu belum ada kemandiriannya Bu. Oh gitu. Dari diskusi kita nanti, apa yang Ibu Iza harapkan? Saya ingin mengharapkan mendapat solusinya dari masalah yang saya hadapi Bu. Jadi Ibu ingin menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas Bu ya. Benar Bu. Boleh Ibu ceritakan persoalan yang melatar belakangi Ibu mau mendiskusikan permasalahan ini dengan saya? Baik Bu, saya merasa di sekolah saya sekarang itu melihat murid-murid di sekolah IJAK di ketika jam belajar, jadi masih ada murid yang masih belum bisa melengkapi seperti hanya bahan belajar, media buku, seperti hanya juga menyimpan dan melengkapi bahan perlengkapan makan. Di sini saya masih melihat murid saya itu masih harus didampingi oleh guru. Saya berharap ini murid saya di sekolah itu bisa lebih secara mandiri Bu dalam kegiatan aktivitas di sekolah. Dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu mengharapkan siswa mandiri Bu ya dalam melakukan segala aktivitas di kelasnya. Benar Bu. Saya ingin murid saya itu mandiri dalam segala aktivitas yang ada di sekolah. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya rencana ingin mengajak guru di sekolah Bu untuk bisa berkolaborasi bekerja sama dalam melakukan praktik baik. Nantinya jika kita akan melakukan kebiasaan baik, murid pasti akan melaksanakan seperti halnya tadi perlengkapan bahan makan itu bisa secara mandiri dilaksanakan dilakukan oleh murid-murid di sekolah. Oh gitu, jadi Ibu mengharapkan siswa ini dapat melakukan pembiasaan baik ya dalam bentuk kemandirian. Benar Bu, karena saya melihat di sekarang itu saya belum dapatkan murid saya itu mandiri. Makanya saya ingin melakukan praktik baik dalam kebiasaan belajar yang mereka Bu. Lalu apakah ada alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan yang Ibu hadapi ini? Saya ingin mengajak guru saya di sekolah Bu. Dengan mengajak guru nantinya apa yang saya rencanakan akan bisa terlaksana dengan baik dengan bekerja sama dengan guru. Murid-murid akan melakukan pembiasaan baik tadi Bu. Wah, mantap itu Bu ya. Jadi dari dua alternatif yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang mana nih yang akan Ibu prioritaskan terlebih dahulu untuk penyelesaian masalah itu? Saya akan mencoba melakukan praktik baik dulu Bu, karena saya rasa dengan melakukan kebiasaan baik anak akan terbiasa untuk mandiri. Jadi langkah awalnya Ibu akan menerapkan praktik baik dalam bentuk membiasakan siswa untuk mandiri Bu ya. Benar Bu. Dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kapan nih Ibu akan melaksanakannya? Rencana besok Bu, jadi setelah pulang sekolah dan kita ingin diskusikan sama guru di sekolah. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk merealisasikan rencana Ibu ini? Saya butuh dukungan kepala sekolah Bu, karena saya rasa dengan ada motivasi dari kepala sekolah dan rekan guru, apa yang saya rencanakan akan terlaksana nantinya. Iya, memang dukungan kepala sekolah dan rekan guru itu sangat membantu Bu ya untuk menyelesaikan persoalan Ibu. Oke lah Bu, semoga rencana Ibu ini dapat terrealisasikan dengan baik Bu ya. Masih Bu. Saya tunggu kabar keberhasilannya nih Bu. Baik Bu, akan coba saya sampaikan kembali nanti ketika pelaksanaan. Ya baik. Namun sebelumnya saya mau nanya nih, gimana perasaan Ibu setelah
persoalan ini sama saya? Rasanya lega perasaan saya hari ini Bu, karena dengan sudah saya menyampaikan ke Bu Cut masalah yang saya hadapi, terasa sangat nyaman dan rasa senang perasaan hari ini saya. Ya, syukurlah jika dengan diskusi ini Bu Ilza sudah menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Oh ya Bu, nanti jika dalam pelaksanaannya Ibu membutuhkan dukungan semangat dari saya akan siap membantu Ibu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Ya, sama-sama Bu Ilza. Baik Bu, Edi harus pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ucut. Selamat siang Pak Kasmi. Sesuai pembicaraan kita sebelumnya, tadi kan saya sebagai observer, sedangkan Ibu Ucut tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Alhamdulillah Ibu yang sudah melakukan coaching dapat berjalan dengan lancar. Dari hasil coaching dan observasi yang saya lakukan, akan saya sampaikan juga beberapa pertanyaan sama Ibu mengenai kegiatan tersebut. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan apa? Jadi tadi pada saat coaching Pak ya, itu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan Alkitab, di mana saya sudah menanyakan tujuan pada si coaching ketika dia menjumpai saya. Kemudian juga saya sudah menanyakan permasalahan yang dihadapinya apa. Selanjutnya juga saya ada menanyakan tentang rencana aksi yang akan coaching lakukan. Juga bentuk komitmen dan tanggung jawab dia pada rencana yang sudah dia kemukakan tadi Pak. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee itu berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coachee tersebut Pak. Ya, dari hasil observasi saya juga sudah melihat dan mencatat di mana coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur kita ya. Hal ini terlihat juga saat coach menanyakan tujuan dari coaching dengan percakapan tersebut. Coach juga menanyakan identitas masalah, rencana aksi dan bentuk komitmen tanggung jawab coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam hasil observasi saya juga sudah melihat Ibu fokus dalam hal ini, tentunya berkehadiran penuh, juga mendengarkan dengan aktif, sehingga coaching membukakan permasalahannya dan Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin perlu saya katakan juga, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Jadi Pak kan dari hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi, itu saya mungkin harus mengembangkan proses mendengar aktifnya Pak. Karena kenapa? Ketika saya mendengar aktif, di situ nanti saya akan menimbulkan pertanyaan berbobot buat si coaching, sehingga dari pertanyaan berbobot itu coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik Ibu, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kompetisi dan tetap semangat Ibu. Iya tentunya Pak. Terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Sama-sama.